Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat manfaat tanah datar, kembali lagi bersama saya Mutia Nafiza Putri sebagai host dan pemandu Sispo Podcast pada siang hari ini. Nah guys, pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitunya peserta didik baru MAN 4 Tanah Datar. Mereka baru saja dinobatkan menjadi Duta Matsama 2024-2025. Langsung saja kita ajak perkenalan dan bincang-bincang seru. Nah, halo adik-adik semuanya. Hai Kak. Selamat siang. Siang Kak. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Mutia Nafiza Putri, bisa dipanggil Mutia, kakak kelas 11. Nah, sekarang kan kakak belum kenal nih sama kalian, boleh dong kenalan mulai dari sini? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafriza Putra, tempat tinggal di Malalo, dan nama panggilan biasanya Inop. Oke, jadi panggilannya Inop ya. Inop, Kak. Next, sebelahnya gimana nih? Perkenalkan, nama saya Yadil Ilmi, biasa dipanggil Yadil. Saya tinggal di Bukit Kandung. Oke, Yud. Perkenalkan, nama saya Hanum Sabania, biasa dipanggil Hanum. Saya tinggal di Jorondare, Kenagarian Simawang. Oke, Nom. Next. Perkenalkan, nama saya Aura Sema. Saya tinggal di Ottawa, biasa dipanggil Aura. Oke, sekarang kan kakak udah tahu nih nama-nama kalian. Boleh nggak kakak ngasih pertanyaan kalian, nanti kalian jawab sesuai pendapatan masing-masing. Tentu boleh Kak. Oke, kita langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Nah, di sini ada pertanyaan, apa kesan adik-adik setelah mengikuti Matsama? Ada yang mau jawab duluan atau boleh dari Aura? Gimana nih Aura? Kesan saya saat mengikuti Matsama sangat menyenangkan ya Kak tentunya. Oke. Terus karena banyak juga ada lombanya, jadi bisa seru dan asik. Terus bisa juga dapat teman baru. Oke. Nah guys, kalau menurut Aura kesannya sangat senang. Gimana kalau menurut Anum? Kita tanya ya. Nah Num, kalau menurut Anum gimana nih? Kesan saya setelah mengikuti Matsama selama 3 hari, yaitu saya merasa sangat senang dan juga bahagia karena saat Matsama saya mengikuti banyak kegiatan seperti pramuka, melaksanakan sholat duha pada pagi hari, dan juga melaksanakan sholat zuhur bersama. Oke. Kalau menurut Adil gimana nih Dil? Saya merasa senang melakukan Matsama di Manfaat Tanah Datar. Selain senang apa aja nih kesannya? Atau Adil sedih atau gimana? Senang ya Kak. Senang ya tentunya. Kalau menurut Inop gimana nih Nop? Kalau menurut saya sendiri sih Kak, tentunya kita sudah menjalankan Matsama selama 3 hari dan juga banyak berbagai macam kegiatan, mulai dari pagi hingga sore Kak. Belumnya Sampai- aja jam setengah 4 hari. Wow, pasti itu sangat capek ya. Itu capek Kak. Oke. Dan juga ketemu teman baru. Dapat teman baru ya, Iya. dapat pengalaman. Iya. Oke. Nah guys, menurut mereka sangat seru dan senang ya guys. Nah, di sini kita lanjut pertanyaannya guys. Pertanyaan kedua nih, hal apa yang membuat adik-adik tertarik untuk masuk ke MAN 4 Tanah Datar? Mulai dari Inop nih, Nop. Apa sih yang Inop tertarik masuk ke MAN 4 Tanah Datar? Tentunya sudah jelas ya Kak bahwa MAN ini adalah sekolah yang bernaunkan agama. Tentunya. Jadi kebetulan saya juga tertarik untuk mengikuti agama-agama gitulah Kak. Mengikuti eskul ya, Sekolah agama Kak. tahfiz contohnya. Iya Kak. Oke, kalau menurut Adil gimana nih Dil? Kok bisa tertarik masuk MAN 4? Hal yang membuat saya tertarik pada Manfaat Tanah Datar adalah saya ingin memperluas ilmu agama di Manfaat Tanah Datar. Oke, selain itu ada lagi nggak tertariknya? Atau mungkin tertarik dari teman, atau emang cukup sekolah ini bagus atau gimana? Ya, sekolahnya bagus Kak. Oke, kalau menurut Hanum gimana nih Num? Saya tertarik masuk Manfaat Tanah Datar karena di Manfaat Tanah Datar memiliki siswa dan siswi yang berprestasi dan juga berbakat. Jika saya masuk Manfaat Tanah Datar, saya bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan yang sangat luas dan juga harapan saya ingin bersekolah di Manfaat Tanah Datar, yaitu ingin menjadi siswi yang berprestasi dan juga berbakat Kak. Oke, kita lanjut ke Aura nih guys. Nah Aura, gimana nih kok Aura bisa tertarik masuk ke MAN 4 Tanah Datar? Karena pelajaran agama di sini kan tentunya pasti lebih banyak dari SMA sama SMA. Lebih ya, Kak. menguatkan Iya. ya. Terus juga rekomendasi dari kakak saya. Selain itu ada lagi nggak?
Oke, kita lanjut ya pertanyaannya. Nah, di sini ada pertanyaannya lagi nih. Bagaimana perasaan adik-adik setelah dinobatkan menjadi duta Matsama? Nah, mulai dari Adil nih. Apa sih perasaannya Adil setelah dinobatkan menjadi duta Matsama? Atau kaget, senang atau gimana tuh? Saya merasa senang setelah dinobatkan menjadi duta Matsama di Manpatan Datar. Oke, kalau menurut Inop gimana nih Nop? Kalau menurut saya sih Kak, campur aduk Kak. Oh, berarti ada sedihnya, Ada senangnya sedihnya ya. juga, senangnya juga kan. Gak nyangka juga gitu Kak bakalan diangkat menjadi duta Matsama. Apalagi Kaget ya. Kaget Kak, gak nyangka gitu. Tiba-tiba dipanggil aja nama kita di depan kan. Nah, Sempat ngira nggak kalau bukan Inop atau emang udah mengira ada feeling instingnya kalau Inop atau mungkin ngira teman yang lain gimana tuh? nggak ada Kak. Oh. Saya ngiranya yang bakalan dinobatkan sebagai duta Matsama kemarin itu teman-teman yang lain gitu kan. Karena teman-teman yang lain pada saat Matsama itu rata-rata semua aktif kan. Oh. Kan ya. Kalau menurut Anum gimana nih Num perasaannya? Perasaan saya saat melakukan Matsama, saya merasa senang dan juga kaget karena dipilih menjadi duta Matsama pada tahun ini. Ya, sangat senang ya, nggak nyangka gitu ya. Oke, next. Kalau menurut Aura gimana nih Ra perasaannya Aura? Kalau saya sih pastinya kaget ya Kak. Terus Iya. juga senang karena ini juga first time-nya saya jadi duta Matsama. Berarti kaget banget ya tiba-tiba jadi duta Matsama. Oke. Oke, nah, kita lanjut pertanyaannya ya. Pertanyaannya, hal apa yang akan adik-adik lakukan setelah dinobatkan menjadi duta Matsama? Boleh dari Anum Ninum. Apa sih yang Anum lakukan ke depannya setelah dinobatkan menjadi duta Matsama? Yang ingin saya lakukan setelah dinobatkan menjadi duta Matsama, yaitu saya ingin masuk anggota OSIM dan juga ingin masuk anggota divisi Kominfo Manfaat Tanah Datar, Kak. Oke, kalau menurut Aura gimana nih Ra? Kalau saya sih sama juga sama Hanum ya Kak. Saya juga mau menjadi bagian dari anggota OSIM sama Kominfo. Oke, kalau Adil gimana nih Dil? Saya ingin masuk divisi Kominfo di Manpatan Datar. Kalau Inap gimana Nop? Kalau saya sendiri sih Kak, kita kan nggak tahu ke depannya Kak. Oke. Kita baru menjalankan awalnya, kita terpilih menjadi duta Matsama, dan kita nggak tahu juga ke depannya akan ada hal baru yang akan kita lakukan kan. Jadi kalau menurut saya sendiri, saya ingin berniat itu untuk menjadi bagian dari OSIM. Karena sudah sejak tingkat MTS dulu, saya sudah sedikit berpengalaman Kak tentang masalah OSIM. Pernah juga menjadi ketua OSIM? Pernah Kak, Wah, berarti sudah banyak pengalaman ya, udah pengalamannya. bisa dibilang begitu sih Kak. Ada niat nggak untuk mencalon jadi ketua OSIM di Manfaat Tanah Datar? Kalau sekarang sih belum Kak, cuman untuk kedepannya nanti mungkin insya Allah gitu Kak. Masih mikir-mikir Masih ya? mikir-mikir Kak. Oke. Nah guys, sangat menarik ya guys. Mereka mau masuk ke organisasi OSIM dan divisi Kominfo. Oke guys, next ya guys, kita ke last question. Nah, soal yang terakhirnya yaitu apa perasaan adik-adik ketika dinobatkan menjadi duta Matsama? Kita mulai dari Aura ya. Gimana nih Ra? Kalau saya pribadi sih Kak, saya terharu, di samping terharu ini juga saya senang mengikuti Matsama karena asik dan seru juga. Terus kakak OSIM-nya bisa dengan baik membimbing murid baru. Sangat asik ya. Nah, oke. Kalau menurut Anum gimana nih Num? Apa perasaan Anum? Saya merasa kaget, gembira dan juga senang karena terpilih menjadi duta Matsama pada tahun ini, Kak. Nggak nyangka ya? Ya, Kak. Oke. Kalau menurut Adil gimana nih Dil? Saya merasa sangat senang setelah dinobatkan menjadi duta Matsama di Manpatan Datar. Oke. Kalau menurut Inop gimana nih Nop? Atau Inop berbeda dengan yang lain atau gimana nih? Nggak beda Kak, kami itu sangat senang karena sudah dilantik menjadi duta Matsama. Ya kan teman-teman? Ya, tentunya senang ya. Senang, gembira, happy. Nggak nyangka kan? Enggak gitu. Oke. Jadi bisa cerita sedikit. Boleh. Jadi awalnya tuh kan udah 3 hari tuh melaksanakan Matsama. Dari awalnya nggak tahu sama satu sama lain, nggak kenal ini itu. Jadi setelah berhari-hari Mengikuti Matsama. bisa saling kenal Kak. Dapat teman baru Dapat gitu teman ya. baru. Mengenal lingkungannya. Mengenal lingkungannya.
dan juga dapat suasana baru dari kakak-kakak osimnya. Dan Oke. juga perasaan saya setelah dinobatkan menjadi duta Matsama ini juga seperti yang tadi Kak, campur aduk. Iya. Ada juga senangnya, Sedihnya, ada juga kagetnya. sedihnya, kagetnya Kak. Oke. Kagetnya kenapa tuh kalau boleh tahu? Kalau soal kaget sih Kak, gak nyangka gitu Kak, kita bakalan terpilih dari sekian banyaknya siswa-siswi kelas 10 yang baru. Gak nyangka gitu Kak, bakalan kita yang akan dipilih menjadi duta Matsama. Sementara semua siswa maupun siswi yang melaksanakan Matsama pada hari itu rata-rata seluruhnya aktif Kak. Oke. Nggak nyangka ya bakal kalian gitu kan yang Nah, iya. dinobatkan. Ada ceritanya nggak yang seru atau menarik gitu yang boleh diceritain? Kalau cerita yang menarik itu Kak, pada hari pertama kan menjelaskan materi baik dari guru masing-masing gitu kan Kak. Dan setelah itu pas setelah sholat zuhurnya itu kan ada tuh yang namanya outbound, Ya. kegiatan di luar di lapangan gitu Kak. Main game Main gitu ya. game. Di situ seru kan, pasti seru gitu Seru kan. banget Kak. Di situ merasa kekompakannya gitu kan. Kekompakan, kerjasama, Solidaritasnya. itu Oke. kan. Saling membantu satu sama lain. Dan juga di hari keduanya itu seperti biasa Kak, menjelaskan materi juga sambil santai gitu kan Kak di dalam Wah. ruangan. Nggak apa namanya tuh, nggak terlalu serius apa gitu kan. Dan juga pada siang harinya itu melaksanakan kegiatan outbound juga lagi Kak, main game. Dan juga kemarin pas hari penutupan kita itu melaksanakan yang namanya PBB Kak. Oke. PBB setelah Kepramukaan berarti ya. kepramukaan, Kak. Udah panas-panasan kan satu sama lain. Dan setelah itu masuk Kak. Ada hal yang nggak nyangka itu kemarin Kak. Wow, apa tuh guys? Yuk kita dengerin ceritanya ya guys. Kayaknya menegangkan nih. Kemarin itu setelah sholat zuhur Kak. Berarti siang ya? Siang Kak. Baru selesai makan Kak. Jadi pas awal masuk ke dalam ruangan itu lah ada yang rame itu di depan Kak. Di depan Di kelas. depan kelas. Oke. Kan pikirnya juga gitu kemarin kan. Jadi ternyata ada salah satu Kakak Osim. kakak Osim Kak yang HP-nya hilang itu. Wow. Gimana Jadi kan- tuh? Kok bisa hilang tuh? Agak bingung sih gitu kemarin Kak, kok bisa terjadi hal yang begitu kan. Jadi udah diperiksa semua tasnya dan kebetulan HP si kakak Osim ini ketemunya di tas si Wah. Yadil. Kok bisa tuh, Dil? Sepertinya ini ada jebakan atau prank ya guys. Yuk kita dengerin nih guys. Gimana nih lanjutannya Nok? Kemarin itu HP si kakak Osim itu ada di Tasnya Yadil, Ino, Kak. Dan Yadil. sebenarnya Yadil tuh nggak tahu sama sekali nih kan Del. Iya. Nggak tahu sama sekali kok bisa ya HP-nya. Tiba-tiba ada aja gitu kan Tiba-tiba dalam gitu, tasnya Yadil. Jadi udah seluruhnya udah panik gitu Kak, udah campur aduk rasanya. Tegang-tegang semua di sana. Kak. Kakak-kakak Osimnya juga berusaha buat nenangin masalah gitu. Dan juga kan nggak bisa langsung tenang gitu Kak, kan Iya. kita kan kemarin rame gitu Ada kan. kericuan-keributannya juga Kericuan. sedikit kan. Sampai-sampai juga dibubarkan keluar Kak. Oh, Terus juga ditinggalkan di dalam kan buat dia Dicek, diperiksa dicek, semuanya. semuanya Kak. Jadi yang bikin apa tuh bukan cuman HP aja Kak yang kemarin hilang. oh ada yang lain. Ada yang juga Kak, sebab di belakang HP itu, di casing HP itu ada juga uang Uang. 50.000. Oh, berarti uang dan HP hilang Uang tuh. dan HP hilang Kak. Terus kelanjutannya di mana nih? Jadi setelah kami itu dikumpulkan ke luar kan Kak, keluar lapangan kan, kita kan mencari pelakunya tuh Kak. Udah apa? Sementara si Adil ini nggak tahu Kak, nggak tahu sama sekali bahwasanya kok tiba-tiba ada HP gitu dalam tasnya Kak. Jadi itu kan si Adil juga udah tegang, apalagi kami kan Kak, ya udah sedikit Panik ya. panik gitu Kak. Tiba-tiba aja ada HP di dalam tasnya Yadil ya. Gimana tuh perasaannya Yadil? Pasti tegang panik gitu ya. Kok tiba-tiba ada HP di dalam tasnya Yadil tuh? Di situ Yadil ada berpikir nggak atau kerjaan dari kakak Osim atau emang gimana tuh? Nggak sama sekali ya. Lanjut Dino, gimana tuh? Jadi setelah dibubarkan ke luar lapangan Kak, ke lapangan Kak. Dikumpulkan di lapangan Dikumpulkan. semuanya ya. Jadi udah sedikit tenang, udah nggak terlalu heboh seperti tadi lagi kan. Nah, jadi akhirnya kita tuh disuruh buat masuk ke dalam aula lagi Kak, Oh, buat mastiin
siapa sih sebenarnya yang melakukan ini gitu Kak. Yang tersangka pelakunya Yang ya. tersangka pelakunya Kak. Sementara si Adil ini kan tadinya nggak tahu Kak. Iya. Jadi menjelaskan kan, si Adil ini juga udah menjelaskan bahwa dia bukan pelakunya kan. Tapi kakak Osimnya percaya nggak tuh? Kakak Osimnya juga mungkin ada yang percaya, mungkin juga ada yang enggak gitu kan Kak. Kan kita belum ada bukti yang jelas gitu Iya. untuk menuduh si Adil. Kalian juga belum tahu Ya, kan? kami juga masih bingung Iya. kemarin tuh Kak. Kok bisa gitu? Kaget ya. Kaget, Kak. Jadi setelah itu kan udah lama itu Kak, udah sedikit agak lama kelamaan juga makin tegang Kak, Oh, bukan makin tenang ya, bukan makin tenang. tapi Malah- tambah tegang, Iya, malah tambah makin panik tenang. juga. Gimana Iya, Kak. tuh? Jadi kan awalnya tuh HP sama uangnya udah ketemu di tas si Adil. Iya. Nah, Tapi kalian semua belum tahu tuh kalau itu ditemukannya di tas Adil. belum Kak. Oh, Nah, terjadi juga cekcok tuh oh apa tuh? antara anggota OSIM sama si Adil kemarin kan nggak Adil. Wah, Terjadi juga cekcok kan, dan juga campur aduk lah pokoknya kemarin Kak. Dan juga disuruh kan si Adil ke depan buat mastiin, ngejelasin gitu. ngejelasin gitu Kak. Ditanya-tanya sama si Adil, beneran kamu nggak pelakunya, beneran kamu nggak yang ngambil HP-nya gitu. Ya itu nggak tahu sama sekali ya, Dil. Jadi kan kemarin tuh Kak, setelah disuruh ke depan kan, kebetulan kemarin itu juga ada pembagian keterangan lulus sama Kak. Oh, Keterangan lulus sama. Jadi kita ngambil surat kelulusan masing-masing, dan kita lulus. Kemarin juga sempat ada tuh sekitaran 5 orang sih Kak. nggak lulus. Nggak lulus Kak. Wow. Terus gimana tuh? Terutama si Yadil Kak. Oh ya, Dil terlibat lagi nih. Yadil terlibat lagi Kak. Udah berdiri tuh di depan ada sekitaran 5 orang lah Kak yang nggak lulus. Jadi kan ketika seluruh siswa udah mengambil surat lulusnya, dan si Adil bareng teman-temannya yang berempat lagi itu belum tahu Kak apakah dia lulus Atau enggak gitu. Belum bisa dipastikan juga sih bakalan lulus Kak. Jadi kemarin tuh kan setelah terjadi perbincangan yang cukup lama antara panitia, anggota OSIM, Kalian juga gitu. dan kami juga Kak, udah panik itu kemarin Kak. Nah, Ternyata udah sedikit ricuh lah kemarin gitu Kak. Dan kemudian udah agak tenang sih setelah dibagikan surat kelulusan. Dan juga setelah itu kami juga nggak percaya gitu kok bisa terjadi, padahal kan kita ini mbak sama, bukannya malah cari kericuhan. kaget aja gitu Kaget kan, aja. kayak nggak nyangka kok ada hal kayak gitu gitu Malah kan. ini yang terjadi Ya. gitu kan. Padahal kan kita tadi tuh Aman-aman aja aman-aman sebelumnya aja aja, gitu Kak. kan. Iya. Jadi kan nggak nyangka itu kan. Nah, pas terakhirnya tuh Kak, pas semua orang udah pada ngira ini percaya gitu kan Kak, kok bisa terjadi sih yang ini. Nah, kebetulan koordinatornya kemarin tuh ada Pak Rido tuh Kak. Oh, Pak Rido. Ada Pak Rido kemarin yang menjelaskan bagaimana HP si anggota OSIM ini bisa ada di Dalam tasnya hanya dia. tasnya Yadil. Nah, itu kan Kak, kami nggak nyangka. Kemarin Pak Rido tuh langsung mengatakan kan, kami kan kemarin bahwa HP-nya HP-nya sebenarnya nggak hilang Kak, cuman udah disetting dari awal. di situ Di terbongkarnya situ ya. terbongkar semuanya Kak. Kami udah sempat kaget. Udah panik, udah Udah ketakutan panik ya. Si Adil ini udah panik duluan ya. Nangis nggak nih Dil? Pasti nangis ya, Iya. karena tegang panik banget gitu Iya, kan, iya, dituduh kan. Dan juga kesimpulannya tuh kemarin kita itu di prank Kak. Oh, di prank ternyata prank, ya. Terus gimana lagi tuh kelanjutannya tuh? Jadi kan setelah di prank tuh langsung heboh seketika kemarin tuh Kak. Yang awalnya jadi tegang, Panik, takut. takut. Seketika ketika Pak Rido mengatakan yang tadi itu, tiba-tiba udah Agak relax agak gitu relax kan. gitu Kak. Agak Ternyata tenang dikit gitu. Ini cuman prank, Prank gitu. Ya. Wah guys, menarik sekali ya cerita mereka saat mat sama. Nah guys, kita tanya ke Yadil nih, gimana nih Dil waktu pas di prank kakak Osimnya Dil? Sedih ya pasti ya, atau Kak. takut? Sedih, kaget. Kaget ya? Iya Kak. Nah guys, sangat seru dan menarik ya mendengar cerita adik-adik tadi. Mungkin cukup sekian bincang-bincang seru pada siang kali ini. Saya Mutiana Piza Putri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.